Kim Soo Hyun. Siapa yang menyangka bahwasannya dia akan melakukan tindakan demikian? Selama ini kita tahu bahwasannya banyak sekali, bahkan berjuta-juta wanita menyukai sosok Kim Soo Hyun dengan tatapan lembutnya, senyuman manisnya. Wah, memang ganteng sih. Tapi ternyata di balik itu semua dia memiliki dark side yang tidak diketahui oleh banyak orang, yang akhirnya hari ini terbongkar semuanya satu persatu. Dan kita melihat bahwasannya jutaan orang-orang yang selama ini mencintainya begitu luar biasa, menghabiskan bahkan rela mengeluarkan berjuta-juta dari hartanya, itu hari ini mengorek-ngorek aibnya dan membencinya dengan kebencian yang begitu luar biasa. Ketika saya membaca berita tentang Kim Soo Hyun, saya justru malah mentadabburi salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Sattar. Apa arti As-Sattar? As-Sattar artinya adalah Allah yang maha menutup. Menutup dari apa? Banyak. Di antaranya adalah menutup aib hambanya. Bayang gak sih? Kita, setiap individu ini, selain para nabi dan rasul, pasti memiliki dark side. Dosa-dosa yang kita lakukan, red flag yang kita lakukan ketika tidak ada orang yang memandang. Bahkan teman terdekat pun tak tahu. Kita punya itu, bukan? Seluruh pikiran-pikiran buruk yang mungkin tidak pernah kita lakukan, tetapi masih tersimpan di sini, andai kata diketahui oleh orang banyak, berapa banyak orang-orang yang akan mencaci kita. Bahkan, ketika saya dipuji oleh banyak manusia, saya selalu menganggap bahwa sebenarnya pujian mereka itu tidak tertuju kepadaku. Saya menganggap bahwasanya pujian mereka itu tertuju kepada bagaimana Allah kemudian menutup aibku. Karena andai kata aib saya tidak Allah tutupi, berapa banyak manusia yang akan membenci saya. Dan saya yakin setiap manusia akan menghindari, menjauh, dan memandang saya dengan pandangan yang penuh dengan kehinaan. Tetapi karena Allah dengan maha kasih sayangnya, Allah dengan maha satarnya, Allah menutup aib saya. Allah menutup aib saya, Allah menutup aib kamu, Allah menutup aib seluruh influencer kesayangan kamu, Allah menutup aib guru-guru, ulama-ulama yang selama ini kamu cintai. Allah menutup aib mereka semua. Dan kita hari ini selamat, itu semata-mata karena Allah menutup aib kita. Itu saja, itu saja. Betapa berharganya cara Allah menutup aib hamba. Dan kita tidak pernah menyadari itu loh. Kita tidak pernah mensyukuri bagaimana Allah kemudian menutup aib kita. Kita tidak pernah mensyukuri itu. Kita menganggap bahwa Allah itu kurang kasih sayangnya sama saya. Cukup dengan maha satarnya Allah, Allah itu sudah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan para ulama berkata, andai kata dosa itu berbau, niscaya tidak ada orang yang mau dekat-dekat denganku, karena aroma yang kupancarkan dari tubuhku. Ya Allah, kalian pernah dengar gak satu hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim? Allah nanti pada hari kiamat akan memanggil hamba yang beriman satu persatu. Innallaha ta'ala yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa sitrahu minan nas. Kemudian Allah akan melakukan sesi private hanya antara Allah dengan hamba beriman tersebut. Kemudian setelah itu Allah akan bertanya kepada hamba tersebut, ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Fulan, Husain, kamu ingat gak tanggal sekian, detik sekian, bulan sekian, di tempat sekian, kamu pernah melakukan dosa ini? Kamu pernah melakukan dosa itu? Disebutkan dosa kita satu persatu. Kebayang gak malunya kita? Kita yang selama ini menganggap bahwa kita melakukan dosa itu tanpa ada satupun yang memandang. Tiba-tiba disebutkan satu persatu. Sampai akhirnya kita di hadapan Allah hanya bisa tertunduk malu seraya mengakui seluruh dosa yang kita lakukan. Kita akan menjawab, na'am ya Rabbi, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini kelanjutan hadisnya, ini powerful banget. Sampai-sampai ketika hamba tersebut telah mengakui seluruh dosa yang ia lakukan, dan dia yakin bahwasanya dirinya akan hancur, dirinya akan jatuh ke dalam kebinasaan, karena Allah ternyata telah mengetahui dan menyebut seluruh dosa yang dia lakukan. Allah kemudian berfirman, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Allah, wahai hambaku,
Sebagaimana aku telah menutup aib yang pernah kamu lakukan di dunia, maka hari ini akan aku tutupi seluruh aib-aib yang kamu lakukan dengan cara mengampuni seluruh dosa yang kamu lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat yang saya ketika baca hadis ini saya mau menangis, rasanya saya mau berteriak. Ya Allah, Kebayang dosa kita disebut satu persatu dan Allah masih mau mengampuni kita. Allah masih tidak hanya menutup dosa kita di dunia, Allah mau menutup dosa kita bahkan di akhirat nanti. Maka tolong dong, satu sifat Allah yang ini, satu nama Allah yang ini kita kembali perhatikan yuk. Kita syukuri setiap pagi kita, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah membangunkanku di pagi ini dalam keadaan menutup aibku ya Allah.